Maqalatul khamisatu wal ishruna, dan makalah ke-25. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa karrama wajhahu, dan karrama wajhah. Gelar karrama wajah itu hanya diberikan kepada Sayyidina Ali. Konon katanya Sayyidina Ali tidak pernah melihat barang sendiri. Nyantong dibayangkan kumaha biasa gitu. La yazalud dinu wad dunya qaimaini, tidak berhenti agama dan dunia tegak berdiri dua-duanya. Ai zahiraini, yaitu ai zahirain, yaitu nampak dua-duanya. Jadi begini, kadang sering orang bilang kalau duniamu bagus, kadang agamamu buruk. Kalau agama bagus, kadang dunianya buruk. Enggak begitu sebenarnya. Dua-duanya bisa bagus, bisa nampak, bisa hebat. Madamat arba'atu asya'a, selagi ada yang 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu? Madamal aghniya'u, selagi orang-orang kaya, la yabkhaluna, henteu kaloret, tidak pelit. Tidak naon bahasa eta India. Mereka hese. Kapat monongeun. Bima khubilu, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi yang pertama, selagi ada orang kaya yang enggak pelit dari apa yang diberikan Allah kepadanya, jadi dia tidak mencegah pada orang, memberi pada orang-orang yang minta-minta, atau memberikan hal-hal yang wajib atasnya. Ada orang kaya jarang ngeluarin zakat, ada orang kaya jarang sumbangan, ada orang kaya jarang infak, ada orang kaya nggak pernah jadi sponsor masjid. Aduh, itu repot itu. Tapi alhamdulillah kalau di Karang Indah mah ya, orang-orang kayanya bager-bager, dermawan gitu. Jadi yang unsur pertama itu yang disebut tegaknya dunia dan agama adalah orang kaya kuncinya, yang dermawan. Untuk korek itu dermawan meren. Korek. Wa madamal ulama'u, dan yang kedua, selagi para ulama ya'maluna, beramal atau mengamalkan, bima alimu, dengan apa yang diketahuinya atau dengan ilmunya. Yang kedua unsurnya adalah ulama yang terus beramal dengan ilmunya atau mengamalkan ilmunya. Ya, minal amri wan nahi, dari perbuatan perintahan dan pencegahan. Kalau ulamanya diem aja, malah memilih tinggal di gunung atau misalkan di hutan menyendiri saja, mengutuk keadaan dunia, ya itu tidak punya efek akhirnya. Jadi dia bagus saja agamanya, dunianya kacau. Karena yang bagus itu memang ulama itu ikut ngayomin masyarakat. Saya kemarin tuh nonton film itu di India, film India. Itu ternyata India itu banyak dulu kerajaan Islam, bahkan kerajaan Islam itu besar.
kerajaan Mughal. Dan setelah Mughal itu banyak kerajaan kecil-kecil yang memang juga besar. Sekarang nggak ada di India itu. Di India itu sekarang jadi negeri Hindu. Yang Islam itu kan dipisah akhirnya jadi Pakistan oleh Inggris. Ya kan? Jadi kemudian kita ini dapat Islam ini, misalkan Syekh Guru dari mana? Dari Champa. Champa itu mana sih? Vietnam Selatan kan? Vietnam mana ada sekarang berkembang Islam? Enggak ada. Kenapa? Karena ada ulama-ulama di sana itu tidak pada zuhud, malah menjauh dari masyarakat. Akhirnya yang terjadi, yang berkembang bukan Islam. Kita alhamdulillah tinggal di negeri Indonesia yang ulama-ulamanya ngayomi. Ketika mendirikan negara ribut, mau dasarnya apa nih? Islam atau sekuler? Islam, Al-Quran, kemudian atau Pancasila. Ketika mau diputuskan 17 Agustus merdeka, 18 Agustus kita kemudian mengetok palu bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ya, Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena di bagian timur Indonesia akan melepaskan diri kalau dasarnya adalah agama. Nah, kita bersatu. Itu Bung Karno datang ke sana, ke Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian ditirakatan tuh, bener nggak Pancasila itu bakal maslahat buat Indonesia? Baca surat Al-Kahfi 40 kali kalau nggak salah itu. Sholatnya malam suntuk, sholat terus itu. Tirakan. Lalu keluar dari kamarnya bilang, lanjutkan Pancasila selamat. Jadi Pancasila itu menang nirakatan itu. Kalau gagal bayi, mal bisa ngajikan negara. Ayo lagi Afghanistan itu ribut wae seumur-umur. Mang bikin negara teh gampang. Lah banyak orang sekarang belajar ke Indonesia. Negerinya pulau-pulauan, misah-misah berpulau-pulau. Orangnya beda-beda. Ya, dari suku Aceh, dari Sabang sampai Merauke itu suku orang Aceh, suku Aceh berarti kan? Suku naon namanya. Kemudian Padang, Batak, sampai ke sana itu suku Papua itu. Berapa banyak suku gitu. Tapi alhamdulillah bisa nyatu satu payung. Payungnya Pancasila. Jadi kade ibu-ibu, bapak-bapak, bisi aya anak-anak kurang anu kaasupan pemahaman mempertentangkan Pancasila dengan agama. Itu sebab eta ge boleh merumuskan para ulama, yaitu tim 9 teh 8 anak muslim nu hiji non. Nah, namanya apa tim 9 itu? PPPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Jadi gitu. Nah, baik lagi. Selama ulama-ulama itu terus beramal atau mengamalkan ilmunya, ngajarin agama, ada pengajian di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di musola-musola, di pesantren, di sekolah, insya Allah agama dan dunia dan agama teh bakal berdiri kokoh dan nampak. Di Indonesia mah tinggal hebat Indonesia. Ya, ngedaftar haji nungguan sampai 20 tahunan. Berarti kan agamanya muncul ya di Indonesia. Masjid semuanya
Di setiap kampung ada. Sok cari masjid di Vietnam, ada hese, cenah. Saya cantik itu. Katanya susah, katanya. Terhitunglah masjid. Nah di Indonesia mah sholat di mana aja bisa. Kalau kita lagi jalan tuh mau berhenti di mana aja, dari Kerawang aja nih, kalau orang mau sholat itu gampang. Masjid Aliyah dulu tuh si itu yang bikin masjid itu siapa? Yang di Jalan Baru, artis Aliando itu ya karena belum ada masjid Aliyah waktu itu. Dia keluar Kerawang mau sholat, nggak ada masjid. Mau sholat nggak ada masjid di situ, terus di sana nggak ada masjid. Akhirnya dia beli tanah tuh bikin masjid di situ. Aliando begitu. Ya bagus, sekarang ada masjid itu. Cuman dia salahnya nggak tahu Karangindah kan, kalau Lempeng dari sana masuk sini ada masjid. Ya, tapi jadi bagus, jadi ada masjid. Hebat kan? Alhamdulillah. Jadi kita nggak susah sekarang sholat itu. Nah ini kenapa? Ini buahnya dari ulama mendekati, terus mengayomi masyarakat dan mendekati pemerintahan. Jangan salah paham Pak ya, Bu ya. Ketika ada yang mengatakan bahwa seburuk-buruk ulama adalah yang datang ke kerajaan itu ya. Itu konteksnya waktu itu khalifah-khalifahnya zalim. Nah, kemudian kemarin itu dianggap begitu. Ya kalau ulama-ulama ngejauh dari pemerintahan, nanti pemerintahannya berjalan dengan sekuler, Pak. Tidak ada ruh agama, tidak ada ruh Islam. Karena kan alhamdulillah jadi bagus, ada undang-undang pesantren, undang-undang zakat, ada undang-undang. Jadi begitu kan, jadi bagus-bagus. Wa madamal juhala'u, dan selagi para orang bodoh, orang-orang yang bodoh, orang-orang awam, la yastakbiruna, tidak takabur, amma lam ya'lamu, tentang apa yang mereka tidak tahu. Banyak orang yang sok tahu, nggak tahu tapi sok tahu. Orang nggak paham tentang COVID, dokter bukan apa bukan ngomongin COVID, ngaco. Orang nggak paham agama, pesantren hente, madrasah hente, kuliahnya hente, ngomongin agama ngacrut. Tayeuna tah aya eta teh nu ditangkep teh. Nah, kace itu kace. Kece. Ngaco teh teh. Kumaha ceritana eta? Beragama teh. Aya deui tanu hiji deui tah ngahina batur. Siapa Yahya Waloni tah? Kurang bagus itu. Beragama biasa masing-masing tuh kudu ngaji maki batur. Dia batur ngaji maki urang. Aya na Al-Qur'an ge. Jangan mencaci sesembahan orang lain. Karena mereka akan mencaci sesembahan kita tanpa ilmu. Tuh, jadi merendahkan agama sendiri. Itu jadinya. Nah, jadi orang bodoh tidak sombong. Geus we atuh urang mah teu paham mangga we. Itu. Wa madamal fuqara'u, dan selagi orang-orang fakir la yabi'una akhiratahum, tidak menjual akhiratnya di dunyahum, dengan dunia mereka. Orang fakir tidak menjual atau menukar akhiratnya dengan dunia. Keur mah urang mah fakir hirup teh teu gaduhna naon, ai teh tara salat. Keur mah urang teu gaduhna naon tara salat, eta kumaha ceritana? Jadi nuker kefakiran dengan dunia, sibuk cina
Sibuk naon? Sibukan ke orang kaya jeung orang miskin. Tah, angke ka ditu aya deui. Lanjut tong ieu teh. Lanjut. Ay